Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to talk about discipline and consequences. Ada dua hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, ada preventing discipline problem, dan yang kedua, ada responding to behavior problem. Kita ke yang pertama dulu nih. Preventing discipline problem. Gimana sih cara kita mencegah biar problem behavior di dalam kelas itu terjadi? Ada tiga hal. Yang pertama ada weightedness, kemudian overlapping, dan signal continuity and momentum. Kita ke yang pertama dulu, weightedness. Weightedness is actually an ability for the teachers to monitor the students' behavior in the classroom. Jadi, sebagai teacher, kita harus aware dengan kondisi di sekeliling kita. Kondisi di dalam kelas tentunya, maksudnya ya. Jadi, ini biar bisa mencegah misbehave students. Contohnya kayak gini misalnya, saya sedang menerangkan siswa saya suatu hal misalnya di depan. Jadi misalkan kan kalau di dalam kelas kan duduknya berbaris ke belakang ya. Saya lagi di depan, kemudian saya menerangkan suatu materi kepada siswa saya yang ada di depan. Nah, tapi saya nggak cuma fokus kepada mereka, nggak cuma ngajarin mereka, tapi hanya fokus tanpa memperdulikan sekeliling gitu ya. Saya sesekali juga melihat. Saya sesekali melihat sekeliling. Yang lain tuh mengerjakan nggak ya? Yang lain main HP sendiri nggak ya misalnya? Nah, kebetulan ternyata ketika saya sedang melihat-lihat nih sekeliling saya, ternyata kok ada satu anak yang dia kayaknya main HP sendiri misalnya. Nah, saya tegur dia. Andy, have you finished? Misalnya. Atau Andy, what number are you working on? Misalnya. Nah, kemudian dia kan akan kemudian diam dan kembali mengerjakan tugasnya misalnya. Itu weightedness. Nah, kita ke yang kedua sekarang, overlapping. Overlapping itu kayak apa ya? Kayak multitasking sebenarnya. So, ability to do more than one thing at one time. Jadi, sebagai guru kita harus bisa melaksanakan atau mengerjakan ya lebih dari satu hal di saat yang bersamaan. Contohnya misalnya kayak gini. Saya lagi nerangin, saya lagi menjelaskan kepada siswa saya suatu materi, misalnya tentang recount text misalnya. Recount text is bla 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 gitu ya misalnya contohnya. Nah, tiba-tiba handphone saya berbunyi atau ada WA masuk tuh, getar HP saya. Nah, saya nggak langsung ambil HP misalnya, tapi saya minta mereka buat mengerjakan dulu. Jadi, okay, now after listening to my explanations about recount text, now I want you to work with your friends to find verb to in page 5 misalnya. Nah, jadi saya minta mereka untuk mengerjakan dulu nih, ngerjain sesuatu dulu. Kemudian ketika saya suruh mengerjakan sesuatu, saya ambil handphone saya lihat WA-nya misalnya. Nah, setelah saya selesai dengan WA saya balik lagi. Oke, sudah selesai belum? Have you finished? Can we continue? Oke, kita lanjut ya, misalnya. Itu adalah overlapping. Nah, kita masuk ke yang ketiga nih. Signal, continuity, and momentum. Ini erat kaitannya dengan apa ya? Well preparedness. Jadi kayak sebagai guru kita harus bisa well prepared. Kita harus bisa menyiapkan segala sesuatunya. Misalnya contohnya adalah kita tuliskan activities atau kita tuliskan materi yang akan dipelajari minggu depan atau di pertemuan yang akan datang. Oke, nggak ditulis mungkin, tapi disampaikan. Itu juga merupakan salah satu signal continuity. Nah, dengan begitu siswa kita tahu nih, oh minggu depan kita akan kuis, oh minggu depan kita akan belajar di lab, oh minggu depan kita akan belajar kelompok. Oh minggu depan ada ulangan harian, nah misalnya. Nah, itu kemudian akan diharapkan bisa mencegah mereka untuk berbuat yang yang misbehave lah pokoknya, yang tidak kita harapkan, yang ribut sendiri, yang kemudian kalau tahu minggu depan misalnya halaman 10 buat PR, berarti kan minggu depan akan membahas halaman 10 misalnya. Nah, berarti dia sudah siap-siap, dia akan mengerjakan di latihan di halaman 10, sehingga minggu depan dia nggak akan ribut sendiri. Oke, itu adalah preventing discipline problem. Nah, sekarang kita akan masuk ke responding.
Kalau udah kejadian, kalau tiba-tiba ada di dalam kelas yang ribut sendiri. Nah, ada 3 cara nih untuk merespon ya. Yang pertama ada teacher reactions, yang kedua ada tangible rewards, yang ketiga ada direct cost. Oke, kita ke yang pertama dulu. Teacher reactions, ada 2, saya bagi 2 nih. Gimana cara kita verbal atau physical reaction gitu ya. Dari kita sebagai guru kepada siswa kita, baik yang dia punya good behavior ataupun yang tidak kayak gitu ya. Nah, gimana kalau kita misalkan bagaimana cara kita bereaksi terhadap siswa kita yang mungkin dia punya good behavior di dalam kelas? Ada 3 cara nih. Yang pertama, kita kasih afirmasi, kita kasih short verbal affirmations dulu. So, for example, dia sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, sudah menurut gitu ya, sudah menurut sama kita, sudah manut sama kita. Nah, kita kasih apresiasi. Thank you so much. Well done. Good job. Wonderful. Awesome dan sebagainya. Atau kita bisa kasih smile. Kita kasih signal gitu ya, gesture gitu ya. Smile misalnya. Atau kalau misalkan kelasnya online, kita bisa kasih stiker, kita bisa kasih emoji dan sebagainya di grup WA misalnya. Atau yang ketiga, kita bisa catching students being good. Kita melihat, kita coba kita merekam. Kira-kira students mana nih? Merekam tuh maksudnya kayak menulis di catatan kita ya. Oh, si A ini dia kemarin mengerjakan PR dengan baik. Si B ini kemarin dia nurut dan sebagainya. Jadi behavior yang positif kita catat dari si anak tersebut. Jadi kita sudah secara tidak langsung kita mengapresiasi. Oh, terima kasih ya Andy, kamu kemarin sudah membantu saya membawakan buku dari perpus. Loh, kok Miss ingat? Ya ingatlah seperti itu. Oh, Miss ingat nama saya? Tentu misalnya.